Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Tubagus Pamungkas kembali hadir dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah media untuk mendapatkan informasi khususnya dunia pendidikan di Kota Batam dan sekitarnya. Dan siang hari ini kita akan berbincang di dunia pendidikan terkait dengan eksplorasi peluang pendidikan khususnya di wilayah kemaritiman Kepulauan Riau. Telah hadir narasumber kita siang hari ini, Bapak Dr. Rizky Kaputra. Beliau adalah praktisi di bidang pendidikan kemaritiman sekaligus merupakan salah satu dari dosen pasca sarjana Universitas Riau Kepulauan. Apa kabar hari ini, Pak? Semangat, Pak. Semangat untuk mengeksplor pendidikan Batam. Iya, semangat dan terus kita sama-sama berjuang untuk meningkatkan dunia pendidikan di Provinsi Kepri. Baik, Pak Rizky, kita akan berbincang terkait dengan dunia kemaritiman nih. Iya. Karena kita juga berada di salah satu provinsi di mana luas wilayah mayoritasnya adalah lautan, begitu. Nah, dikaitkan dengan dunia pendidikan, kira-kira bisa nggak dijelaskan bahwa peluang-peluang apa saja yang bisa kita lakukan terkait dengan pendidikan di wilayah kemaritiman, Pak Rizky? Kalau menurut pendapat saya sih, sebetulnya untuk Batam sendiri, terutama Kepri, kalau kita lihat kan dari sisi potensi kemaritiman, Pak. Jadi kemaritiman itu ada sumber daya perikanannya, lautnya, transportasi, kemudian dari segi perdagangannya itu sangat luar biasa, Pak. Jadi artinya untuk pendidikan sendiri bahwa di dalam kita mengeksplor apakah punya kesempatan nggak kita dalam hal ini, sangat besar Pak peluangnya. Iya, artinya apapun jenjang pendidikan ketika kita berbicara tentang kemaritiman ini adalah menjadi sebuah peluang besar begitu Pak Rizky ya. Siap. Ya, peluang itu bisa masuk ke ranah apa saja nih dari segi pendidikannya? Yang pasti dari segi, kalau kita lihat dari segi kemaritiman atau dari segi visinya, bahwa apa sih yang menjadi kekuatan dari Kepri ini sendiri? Yang pasti bahwa sumber daya kelautan, Pak. Sumber daya kelautan kan udah kita lihat sendiri seberapa luas lautan Kepri ini. Kemudian dari segi jasa transportasi, kemudian artinya bahwa di bidang logistik dan segala macam itu hal yang juga perlu kita bisa masuki. Kemudian dari sisi perdagangan, apalagi perdagangan kita dekat dengan Singapura dan segala macamnya, dan kita menjadi pusat untuk semua perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang wilayah kemaritiman nih Pak Rizky, ada beberapa hal tadi yang sempat disampaikan bahwa terkait dengan hasil laut, kemudian juga transportasi tentu saja, serta perdagangan. Kaitannya dengan perkuliahan, berkaitan dengan pendidikan tinggi, apakah hal-hal tersebut juga merupakan salah satu bagian yang akan disampaikan, akan diperkuat khususnya untuk mahasiswa yang berada di wilayah kemaritiman, Pak Rizky? Yang pasti Pak, kita sebagai, kalau kita paham bahwa dunia pendidikan merupakan dunia yang akan menghasilkan sumber daya yang siap untuk berjuang di yang apa kita sampaikan tadi, kekuatan lokal tadi. Artinya untuk memenuhi itu, maka dunia kampus, dunia pendidikan itu menjadi tulang punggungnya, bahwa apapun yang menjadi sumber kekuatan atau sumber daya yang akan menjadi yang kita masukin, maka kan harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang baik, gitu, Pak. Dan untuk menyampaikan sumber daya yang baik kan harus terampil, kemudian harus punya pengetahuan yang luas, dan itu keahlian yang itu kan perlu suatu yang tempat atau workshopnya, atau semacam kalau kita umpamakan bahwa untuk menghasilkan sesuatu yang bagus atau menghasilkan sesuatu yang bagus, berarti harus ada tempat latihannya. Dan kampus sebagai salah satu tempat untuk menempa bahwa ini adalah salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berada di wilayah Kepri sebagai wilayah kemaritiman ini agar dapat menguasai skill atau hal-hal yang lebih spesifik lagi. Dan boleh juga diberi tambahan Pak, bahwa saat ini sebetulnya di Kepri sendiri untuk beberapa unit usaha atau bidang itu sangat kesulitan Pak untuk mencari tenaga-tenaga terampilnya. Contohnya seperti apa Pak? Contohnya seperti kalau kita lihat nih Pak, perusahaan-perusahaan spiat segala macam, untuk yang keahlian yang sifatnya standar aja, atau misalnya yang lebih banyak yang dibutuhkan, teman-teman misalnya welder Pak, itu atau kata kasarnya kita bilangnya tukang lasnya lah, gitu kan. Itu mesti, itu ribuan Pak dibutuhkan, sementara untuk dunia pendidikan saja, terakhir kita juga diskusi dengan beberapa kawan SMK, itu belum bisa Pak siap masuk dia. Dan ini menjadi sebuah permasalahan yang harus sama-sama kita pecahkan begitu Pak Rizky. Artinya permasalahan yang timbul di lapangan ketika kesulitan mencari SDM, kemudian hal ini menjadi langkah yang bisa dilakukan dari sisi dunia pendidikan untuk bisa sama-sama meningkatkan kualitas. Dan yang pasti Pak, itu bagus, yang perlu kita sikapin nih Pak. Jadi
pahami bahwa dunia pendidikan juga harus mengerti bahwa apa sih yang dibutuhkan oleh penggunanya, dalam hal ini perusahaan atau dunia kerjanya. Kita juga dalam dunia pendidikan kadang-kadang masih mengatakan bahwa kita udah memberikan kurikulum baik, keterampilan baik, tetapi pada dasarnya kadang-kadang itu belum bisa Pak langsung pakai dia. Berarti ada jeda nih gitu. Jadi itu PR semua Pak buat kita sendiri. Tugas kita bersama, Pak Rizky ya, untuk bisa meningkatkan skill tadi sekali lagi terkait dengan SDM di wilayah kemaritiman. Nah, bagian dari informasi tadi yang kebutuhan-kebutuhan dan lain sebagainya, ini apakah menjadi satu bagian yang akan disuplemasi atau akan disubstitusikan ke dalam sistem SKS di perkuliahan? Kalau kami sendiri Pak, saya pribadi kan saat ini berkecimpung di dosen sampai dari tahun 2009 sampai saat ini, dan saya menjadi orang yang dua sisi saya. Jadi saya sebagai praktisi, kemudian saya juga sebagai akademisi, dan selama saya berkecimpung dunia pendidikan, maka hal ini kita temukan, jadi kita gabungkan Pak. Jadi artinya apa sih kebutuhan dari sisi pasar, kemudian kita sini sebagai akademisi. Yang tadi saya sampaikan di depan Pak, bahwa belum tentu seorang yang udah tamat kuliah, udah tamat sekolah itu bisa langsung pakai dia. Tetapi juga ada peranan di sini, ada bahwa kurikulum juga bisa memberikan itu. Jadi artinya pada saat kawan-kawan atau pada saat mahasiswa mau tamat itu juga bisa kita berikan satu keterampilan pendek segala macam, dan sekarang kan juga udah mulai Pak dunia pendidikan itu memakai pola sertifikasi. Jadi artinya tidak langsung terjun pada saat dia selesaikan SKS-nya, selesaikan studinya, itu belum bisa dianggap sebagai profesional tanpa dia memiliki sertifikasi tadi. Betul. Dan di kampus sendiri saat ini juga kan harus diberikan gini Pak, ada nama istilahnya itu ijazah, sertifikat pendamping ijazah. Jadi artinya pada saat kita tamat, ijazah aja belum selesai dia. Betul. Gitu, jadi Pak. Perlu ada informasi sertifikasinya tadi, pendukung pelatihannya tadi. Sementara memang di Indonesia lembaga sertifikasi pun sebenarnya masih sangat kurang begitu ya, Betul, Pak Rizky ya. Namun ini menjadi sebuah kebutuhan di pasar bahwa untuk mendapatkan informasi bahwa lulusan baru ini nih, sarjana baru ini nih memang punya kompetensi di bidang hal tersebut, memang perlu dibuktikan dengan adanya sertifikasi tadi. Begitu. Pak Rizky, sepertinya adalah perbincangan kita sangat menarik di kesempatan siang hari ini, dan kita juga akan berbincang terkait juga dengan lebih spesifik lagi terkait dunia kemaritiman masuk di ranah dunia pendidikan. Namun pemirsa, kita akan jeda dulu untuk mendengarkan informasi berikut ini, dan tetap bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas. Kita akan kembali sesaat lagi. Batam memang belum punya klub yang pro di bidang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia.
Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan wawasan, khususnya dunia pendidikan di wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Bersama saya Tubagus Pamungkas, dan narasumber kita siang hari ini adalah Bapak Dr. Rizky Eka Putra. Kita berbincang terkait dengan dunia kemaritiman, bahwa wilayah Provinsi Kepri, di mana lebih dari 96% adalah wilayah kelautan, atau kita juga sering menyebut sebagai istilah wilayah kemaritiman. Nah, dikaitkan dengan eksplorasi dunia pendidikan, khususnya di wilayah kemaritiman, banyak hal-hal yang perlu kita kaji dan perlu kita bagikan juga kepada masyarakat. Baik, Pak Rizky, setelah kita berbincang terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Kepri, wilayah kemaritiman, potensi usaha seperti apa saja. Nah, sekarang kita coba masuk ke ranah dunia pendidikan. Siap. Beberapa hal mungkin menjadi sebuah kekuatan kita untuk wilayah Provinsi Kepri, bahwa kita berada di wilayah kemaritiman. Mestinya juga terkait dengan perkuliahan di dunia pendidikan, banyak yang perlu kita masukkan terkait dengan pengetahuan tersebut. Menurut Pak Rizky bagaimana ini? Baik Pak, izin Pak Bagus, sebetulnya saya mengambil dari posisi di lingkungan saya aja. Jadi kebetulan saya di Universitas Riau Kepulauan gitu. Jadi kurikulum yang kita adopt atau kurikulum yang kita bentuk itu berdasarkan kurikulum yang bersumber juga dari mengacu kepada yang kampus Merdeka tadi. Nah, artinya bahwa setiap kampus itu berpeluang untuk menciptakan sebuah kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi kedaerahannya. Dalam hal ini kita karena posisi Kepri, maka kekuatan kita apa dalam hal ini adalah dari sisi kemaritiman. Maka salah satu mata kuliah kita itu kan ada ekonomi maritim dia. Di ekonomi maritim itu bagaimana kita melihat peluang dari sisi apa sih yang bisa dilakukan di Kepri ini, terutama Batamnya sendiri. Kemudian dari segi hal lainnya bisa transportasi, pelayaran dan perdagangan. Dalam hal ini kalau kita ngambil dari segi pelayaran kan ada perkapalan, industri perkapalan banyak sekali di kita sini. Sehingga di kampus kami di Universitas sendiri itu juga teknik dalam hal ini, fakultas teknik, di situ ada beberapa fakultas kan, ada beberapa program studi. Jadi kemudian ada mesinnya, kemudian ada industrinya, kemudian di penekanan dari prodi studi lebih menekankan kepada apa sih yang menjadi kebutuhan di dunia di Kota Batam atau di Kepri pada umumnya. Gitu kan, cukup menarik tadi statement dari Pak Rizky terkait dengan ekonomi maritim nih. Ekonomi maritim adalah merupakan salah satu mata kuliah unggulan. Tentu saja tidak semua kampus yang memiliki fakultas ekonomi yang tersedia mata kuliah tersebut. Ini menjadi salah satu mata kuliah yang menciri khaskan bahwa kampus ini berada di wilayah Kepri. Nah, terkait dengan tadi sempat menyampaikan wilayah kemaritiman, ada satu sektor perdagangan, kemudian juga ada mata kuliah ekonomi kemaritiman. Nah, sekarang punya keterkaitan dengan dunia wirausaha tentu saja. Nah, kewirausahaan apa sih yang perlu disampaikan dan perlu diberikan kepada mahasiswa di lingkup perguruan tinggi, Pak?
Jadi kalau kita melihat dari sisi apa sih kewirausahaan sebetulnya Pak? Kalau kewirausahaan itu lebih dekat kepada orang yang mandiri, kemudian orang yang punya inovasi dan kreatif kan Pak. Dan kita lihat sekarang di jumlah penduduk Batam itu kan mayoritas anak muda Pak dia. Kalau kita lihat rasionya, jadi anak mudanya juga. Jadi artinya orang yang memiliki kreativitas, inovasi, keterampilan, sehingga dari sisi kekuatan lokal tadi, maka wirausaha juga banyak hal yang bisa kita kembangkan. Nah, contoh ini gini Pak, dari orang yang dulunya pekerja, kemudian melihat peluang tersebut, karena bisa menjadikan sebuah usaha. Jadi kalau kita lihat dari segi industri aja, jadi beberapa pengalaman-pengalaman mahasiswa kita yang dulunya yang melanjutkan ke kita, kemudian setelah dia menempuh di kita, awalnya kita contoh gini Pak, di teknik perminyakan, di offshore segala macam gitu, kita ambil yang teknik elektro atau teknik mesinnya. Mereka punya sertifikasi bidang itu. Setelah sekian tahun dia bekerja di situ, kemudian dia melihat punya relasi, dan pada saat dia memahami sesuatu bahwa kewirausahaan itu juga menjadi suatu tempat yang bisa dia berkreasi, dan itu menciptakan sebuah peluang kerja Pak. Nah, selain dia menciptakan peluang kerja buat diri dia sendiri, juga menciptakan peluang kerja orang lain, sehingga kewirausahaannya timbul Pak. Jadi kalau di kami, menurut saya itu kewirausahaan itu tidak melulu bahwa kita berdagang, berkuliner, tetapi juga kewirausahaan itu bagaimana kita mandiri, sehingga atau bagaimana kita mensinkronkan antara sifat kreativitas kita, keterampilan kita, kemudian keberanian kita dalam menjalankan sebuah usaha mandiri gitu Pak. Jadi bisa diberikan informasi juga kepada masyarakat bahwa kewirausahaan ini tidak hanya identik dengan perdagangan saja, tetapi bagaimana upaya dari pemuda di wilayah Provinsi Kepri ini sendiri untuk berjuang, untuk berada di posisi yang mandiri. Yang perlu saya tambahkan gini Pak, jadi bahwa gini, pada saat kita masuk ke dunia pendidikan, itu satu adalah kita menambah wawasan kita. Kemudian kita mengambil konsentrasi yang sesuai dengan minat kita. Contoh misalnya di bidang ekonomi. Di ekonomi sendiri kan ada sekarang itu adalah kita itu akuntansi, kemudian ada manajemen, kemudian ada yang terbaru di kami itu Dendika itu adalah fakultas prodi bisnis digital. Bahwa bayangkan bahwa anak muda sekarang itu lebih dekat dengan dunia medsos atau dunia apa namanya itu dunia mayanya. Jadi internet, gadget segala macam, dan dunia startup kan Pak. Nah, maka peluang itu bisa kita dekatkan lagi kan gitu barangkali Pak tambahannya. Nah, ini salah satu upaya yang telah dilakukan dari pihak kampus dalam hal ini adalah Unrika untuk bisa mengembangkan bagaimana mahasiswa ini bisa mandiri dan bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan agar nantinya diharapkan lulusan ini bisa mandiri dan juga bisa menjalankan sesuai dengan porsi mereka. Nah, kita mendapatkan informasi bahwa di wilayah Kepri sendiri itu merupakan salah satu wilayah dengan penghasil ikan yang sangat tinggi, dan diinformasikan juga sekitar 1,1 juta ton per tahun ikan bisa dihasilkan dari Provinsi Kepri. Nah, kita juga tadi sempat mendapatkan informasi dari Pak Rizky juga bahwa perdagangan sumber daya dari alam dalam hal ini adalah laut, ini juga merupakan hal yang perlu kita dekatkan juga dengan mahasiswa begitu ya. Nah, terkait dengan dunia wirausaha, kemudian hasil laut, kemudian terkait dengan pendekatan mahasiswa, apakah sudah dilakukan sejauh ini Pak Rizky? Baik Pak, dari beberapa kegiatan yang dilakukan di Unrika sendiri, bahwa setiap kampus yang masih menjalankan program KKN itu Unrika Pak. Jadi setiap tahun kita melaksanakan kuliah kerja nyata. Jadi mahasiswa kita itu ditempatkan di beberapa daerah yang memiliki potensi-potensi tadi, potensi laut, kemudian dari segi industrinya juga. Karena pernah kita kalau Batu Ampar, maka berarti kita berdekatan dengan industri transportasi dan perdagangan tadi. Nah, kemarin terakhir kita adalah di arah ke mana namanya itu Pak Barelang, maka di situ adalah dekat dengan perikanan tadi. Sehingga masing-masing dari mahasiswa yang KKN di sekian banyak rasionya itu, maka ada yang menghasilkan bahwa dia melihat peluang itu Pak. Jadi artinya bagaimana hasil dari laut itu kemudian dia kumpulkan, kemudian dia carikan pasarnya, maka kan berarti kan ilmu marketing kita pakai Pak, atau bagaimana kita mengolah sesuatu menjadi bahan yang bisa jual, mengemas dan juga memasarkan kan gitu kan Pak. Mungkin bisa terus bergandeng tangan antar betul, dan bagaimana kita juga mengembangkan startup tadi kan Pak. Jadi tidak hanya melulu bahwa
barang itu diambil dari laut, kemudian kita pasarkan di pasar, Pak. Tapi juga ke arah lain kan, gitu. Dan mahasiswa kami juga ada yang seperti itu. Ini merupakan bagian dari kurikulum yang ada di Unrika artinya. Ada, ya? Karena sudah memfasilitasi bahwa kedekatan antara mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa, kemudian didekatkan dengan masyarakat melalui program namanya adalah KKN atau kuliah kerja nyata. Dan jadi KKN itu Pak, itu bentuk daripada bagaimana kita melatih mahasiswa kita di masyarakatnya. Dan sekarang juga mau berkiblat atau mengikuti apa arahan dari Menteri Pendidikan bahwa skripsi kan tidak lagi Pak diwajibkan Pak. Nah, dia diganti dengan sesuatu yang bersifat apakah karir ilmiah atau memang sesuatu yang menjadi program kerja tadi kan Pak. Atau mungkin kita mengenal dengan istilah RPL ya. RPL itu. Jadi dan kami di Fakultas Ekonomi sudah menjalankan itu. Jadi artinya kalau mahasiswa bisa udah membuat RPL-nya, kemudian membuat satu produk, kemudian bisa dipublikasikan, itu udah selesai Pak, nggak perlu skripsi lagi. Tidak perlu dipusingkan dengan urusan skripsi lagi, begitu ya. Ini merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pusat, begitu ya, dan sudah diadopsi oleh salah satu kampus di Batam, dan hal ini adalah Unrika sebagai kampus yang mendukung ke wilayah kemaritiman dan sudah menjalankan program KKN serta berusaha untuk mendekatkan serta melakukan eksplorasi khususnya di dunia pendidikan di Provinsi Kepri, dan kita berbincang tentang kemaritiman. Kita sudah berbincang terkait dengan sumber daya alam, dalam hal ini adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Nah, kalau kita bicara tentang laut dan maritim, nggak bisa lepas dari yang namanya pariwisata ini Pak. Nah, unsur pariwisata seperti apakah yang sudah dilakukan pihak Unrika dalam menunjang pendidikan Pak? Ya, kalau kita lihat Pak, Batam itu kan menjadi tempat dari satu boleh wisata dia atau begini, Singapura dekat dengan kita. Pada saat orang daerah pergi ke Singapura, maka dia melewatin Batam. Kemudian kita pengalaman selama ini bahwa Batam dijadikan tempat untuk menjadikan apakah lokakarya, seminar, kemudian BIMTEK gitu kan Pak. Jadi artinya dan itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini kan jumlah hotel di kita kan termasuk yang untuk kota sebesar Batam itu luar biasa Pak rasionya, jumlahnya gitu kan. Nah, jadi dari sisi bahwa untuk mengisi dari sisi SDM-nya sendiri, sumber daya manusia secara pariwisata sendiri, itu jelas Pak bahwa di hotel sendiri kan tidak hanya sekedar unit sumber tenaga kerja yang bersifat under bawah, staf bawah aja, tapi juga di manajemen sendiri ada termasuk yang di atasnya. Kemudian dari sisi travel juga kan Pak, artinya kan tidak hanya tempatnya orang tidur kemudian melakukan kegiatan, tetapi juga tempat bagaimana mendatangkan orang ke situ. Nah, di kami sendiri juga beberapa mahasiswa juga, jadi timbul bisnis baru tuh Pak. Jadi bagaimana membuat sebuah perusahaan travel, kemudian mengelola itu, menjadikan DIO, dan itu udah beberapa yang terlahir di kitanya. Ini menjadi salah satu bagian dari kurikulum tadi. Jadi bagaimana menyikapin bahwa pariwisata itu merupakan satu lahan kan, artinya satu kesempatan bahwa kita bisa peluang bisnisnya di situ. Dan ada lagi sebenarnya Pak yang selama ini kita diantara kan kita tadi bicara mahasiswa, kita juga bicara dosen kan Pak. Dosen sendiri dalam hal ini juga selain dia juga bisa menjadi yang menghasilkan sumber daya manusia, tetapi dosen juga bisa menjadi orang yang memberikan kontribusi kepada dunia luar Pak. Contoh gini, beberapa pemerintah daerah itu melakukan BIMTEK di kitanya, dan rata-rata sekarang IO yang ada di luar Batam ini tidak lagi membawa dari Jakarta, tetapi mengekspor atau memberikan kesempatan kepada kita-kitanya, produk lokalnya. Jadi artinya satu sisi bahwa pariwisata kita adalah pariwisata yang bersifat alam, tapi pariwisata juga bersifat edukasi, kemudian juga bisa pelatihan-pelatihan dan BIMTEK tadi. Dan kitanya yang sebagai masyarakatnya juga bisa mengisi itu Pak. Dan dosen tidak hanya sebagai mediator antara mahasiswa dengan luarannya, tapi juga bisa mengemadi dalam secara langsung dalam mendukung dunia pariwisata di Provinsi Kepri ini ya. Nah, terkait dengan dunia pariwisata nih, lagi-lagi dunia pariwisata saat sekarang ini bagaimana kondisinya? Apakah sudah mengalami peningkatan pasca pandemi? Secara kajian akademis sih kan cuma kajian-kajian kecil Pak, tapi beberapa mahasiswa kita itu juga ada beberapa mengambil dari ini Pak. Jadi dari hasil penelitian mereka atau deskripsi ternyata terhadap pendapatan daerah dalam hal ini pajak pembangunan satunya atau pajak hotel dan restorannya. Ya, baik. Jadi
Jadi memang dari sejak COVID sampai saat ini itu ada penurunan. Jadi di COVID itu turun dibandingkan dengan 2018, 19, 21. Tetapi di 2022 itu udah mulai menaik lagi, 23. Stabil lagi begitu ya. Stabil lagi. Bahkan wilayah dunia perhotelan pun sudah memiliki tingkat okupansi yang lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, kalau mahasiswa kami kan setiap hasil penelitian mereka itu kan kalau kita indikator kita kan lihat aja Pak dari pemasukan daerah. Jadi kalau pemasukan daerahnya meningkat otomatis ya tingkat hunian juga naik berarti gitu. Itu aja Pak. Satu indikator bahwa dunia pariwisata juga sudah mulai bergeliat sudah mulai aktif kembali. Nah, terkait juga banyak hal yang bisa disampaikan di wilayah kemaritiman ini juga menjadi topik pembahasan yang cukup menarik. Bahkan dosen tidak hanya sebagai mediator, namun juga terlibat secara langsung dalam praktek di lapangan begitu ya, Pak Rizky? Iya, betul. Iya, betul Pak. Nah, ada lagi? Jadi gini Pak, menurut saya, jadi artinya untuk bagaimana kita menyikapin itu Pak. Jadi kalau bahwa bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia juga harus bersumber daripada bagaimana meneladani mereka gitu kan Pak. Jadi pada saat kita juga mengeksplor atau memberikan wawasan kepada mahasiswa kita bahwa kita harus berwirausaha, harus dosennya juga atau pendidiknya juga harus memberi arahan gitu Pak, atau minimal bahwa kita pernah mencoba sehingga kita bisa memotivasi untuk kewirausahaan tadi gitu kan Pak, atau bagaimana memasukin dunia tadi yang tidak hanya kita memberikan sebuah teori, tetapi tidak hanya melatih, tetapi juga kita memiliki pengalaman praktek secara langsung. Nah, peranan teknologi sendiri bagaimana Pak Rizky? Kita bisa bincang tentang tentu saja teknologi ini punya peran yang besar. Nah, praktek dan implementasi di lapangan terkait dengan teknologi untuk meningkatkan sektor pariwisata di Batam seperti apa? Kalau sekarang kan bicara teknologi kan lebih dekat kepada internet tadi kan Pak, biasanya media sosialnya, misalnya kepada kalau sekarang ada Instagramnya, kemudian medsos, ada medsos lah pokoknya seperti itu Pak. Nah sekarang makanya tergantung kita memfasilitasi. Kalau di dunia kampus di Unrika sendiri kan juga semua tempat ada hotspot semua, jadi artinya bisa diakses tuh informasi itu. Jadi tidak lagi kesulitan dalam hal itu. Kemudian dari sisi penggunaannya Pak, jadi bagaimana kita menggiring bahwa informasi-informasi yang ada di medsos itu semuanya yang negatif kita buang, yang positif kita ambil. Nah, jadi di mahasiswa sendiri sekarang kan kita aja Pak dosen kan dalam hal pengajaran kan tidak terlalu sesulit dulu mencari bahan itu, memberi contoh, di YouTube banyak Pak contoh motivasi, contoh segala macam gitu. Jadi artinya teknologi dalam sini berperan. Kemudian dalam pengembangan ini Pak yang harus disikapi juga, maka kita dunia kampus selalu melihat apa sih sisi yang harus kita kuatkan. Yang jelas Pak dalam menjawab atau membuat tugas sekarang, mahasiswa juga sudah terbantu dengan namanya AI tadi, kemudian ChatGPT, itu membantu. Tetapi hati-hati Pak, karena dari segi akademisi, dari segi menjawab dia bisa, tetapi dari segi pemahaman belum tentu kan Pak. Itu yang perlu kita sikapi. Dari segi etika kita juga etika belum tentu kita siapkan. Itu juga merupakan bagian dari keterlibatan teknologi dalam meningkatkan dunia pendidikan di wilayah kemaritiman. Nah, kita berbicara tentang proporsi nih Pak Rizky. Proporsi mestinya kan juga harus seimbang ya, untuk menyelaraskan dan juga menyeimbangkan antara materi perkuliahan, kemudian antara keterlibatan juga mahasiswa di lapangan, seperti apa? Ya kalau jelas gini Pak, jadi dalam kurikulum Merdeka sekarang itu lebih menyesuaikan apa yang dibutuhkan, kemudian lokal dulu kan Pak, kemudian bicara kondisinya. Nah kebetulan di Unrika kan mahasiswa kita kan kita membuat peluang atau menciptakan suatu suasana bahwa perkuliahan kita itu bisa dilaksanakan setelah mereka bekerja. Otomatis kan kita juga harus menyimbangkan antara kekuatan pemahaman mereka kan Pak. Jadi kita tidak bisa disamakan dengan kampus-kampus reguler gitu kan. Nah jadi artinya perlu strategi bagaimana menyimbangkan antara ini sebuah ilmu dengan bagaimana sebuah ilmu itu disampaikan dengan baik, diberikan pemahaman gitu kan Pak. Jadi artinya perlu keterlibatan, membagi itu yang penting Pak. Proporsi yang seimbang. Proporsi yang seimbang. Harapannya juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin begitu ya Pak Rizky. Nah pemirsa, kita juga berbincang bagaimanakah peranan teknologi, bagaimanakah keterlibatan tenaga pengajar dalam hal ini adalah dosen dalam menyeimbangkan antara teori dan praktik di lapangan. Sejauh mana keterlibatan dosen dalam kegiatan untuk memaksimalkan dan juga mengeksplorasi peluang dunia pendidikan di wilayah kemaritiman seperti apa. Nah kita akan lanjutkan perbincangan kita siang hari ini, namun kita akan informasi berikut ini dan tetap bersama kami di Kepri Cerdas. Kita akan kembali lagi setelah informasi berikut ini. Tetap bersama kami.
pariwisata memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program yang akan menambah wawasan dan juga informasi khususnya dunia pendidikan di Kota Batam dan sekitarnya. Dan saya Bagus Pamungkas masih berbincang juga dengan narasumber kita di siang hari ini, Bapak Dr. Rizky Eka Putra, terkait juga dengan dunia pendidikan dan berada di wilayah kemaritiman. Seperti tadi kita juga sempat membahas bahwa wilayah di Provinsi Kepri 96% lebih terdiri dari wilayah perairan atau kelautan, dan ini juga merupakan salah satu pendukung dari penghasil sumber daya alam yang sangat tinggi. Dan diinformasikan juga bahwa hasil ikan yang bisa didapatkan di wilayah Kepri itu mencapai 1,1 juta ton per tahun. Ini menjadi sebuah hal yang perlu kita dukung bersama-sama, terkait juga dikaitkan dengan dunia pendidikan. Nah, banyak hal yang sudah diberikan oleh perguruan tinggi, khususnya di wilayah maritim ini, dikaitkan juga dengan wilayah kemaritiman, seperti tersedianya akses mata kuliah ekonomi maritim yang mendukung terkait dengan sumber daya alam penghasil dari ikan yang begitu banyak, dan juga beberapa hal yang dikaitkan juga dengan wilayah kemaritiman, seperti terselenggaranya kuliah kerja nyata atau kita menyebutnya dengan KKN, dan juga fasilitas lain seperti tugas akhir berupa skripsi bisa dilakukan dengan mengganti rekognisi lampau dan seterusnya.
Namun ada beberapa hal juga yang perlu akan kita perbaiki lagi, seperti halnya adalah tingkat aksesibilitas begitu ya, Pak Rizky. Nah, kita juga perlu mendapatkan dukungan juga, Pak Rizky ya, terkait dengan akses seperti ini. Nah, harapannya dari pihak pendidikan tinggi terkait juga dengan akses untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga mahasiswa untuk meningkatkan khususnya di wilayah kemaritiman seperti apa, Pak Rizky? Jadi kalau kita lihat dari segi visinya Kepri sendiri kan Pak, jadi bahwa kalau yang saya perhatikan ada beberapa visi lebih menonjolkan kepada bagaimana meningkatkan sumber daya yang berkualitas tadi, dan di Undika sendiri kan ada memiliki visi juga kan Pak, bagaimana menciptakan masyarakat yang mahasiswa yang unggul, kreatif, mandiri kan Pak. Betul. Jadi itu dalam mengembuka akses itu bagaimana? Yang jelas bahwa bagaimana masyarakat itu bisa masuk ke dunia kampus itu dimulai dari beberapa kebijakan daripada yayasan sendiri, kebijakan Yayasan Universitas Riau Kepulauan memberikan beberapa beasiswa kan Pak, seperti itu. Kemudian bagaimana membuat beberapa kampus, jadi ada kampus kita itu ada di kampus Batam Center, ada di kampus yang di Batu Aji, dan itu juga membuat akses bawah masyarakat lebih mudah. Kemudian dari segi teknologi yang Bapak kita bahas hari tadi, bahwa semuanya sudah disiapkan fasilitas di Undika sendiri, jadi termasuk dalam segi pendaftaran dan segala macamnya. Nah, dan dalam hal masyarakat juga ingin meningkatkan kompetisinya atau pemahamannya dalam hal pendidikan, setiap setiap masa Undika itu menambahkan prodinya Pak, dan prodi yang paling baru sekarang adalah dua yang terbaru terakhir itu manajemen ekonomi dan bisnis dan manajemen magister manajemen pendidikan gitu kan. Dua itu Pak. Jadi yang sekarang yang lagi itu pembenahan dalam hal akreditasi dalam segala macam, itu juga membuat membuat keyakinan bahwa masyarakat itu bisa mengakses di kitanya. Ya, apalagi dunia ini kan penuh dengan dinamika Pak Rizky ya. Betul. Di wilayah Kepri juga perlu adanya juga untuk melakukan antisipasi dengan adanya dinamika tersebut. Dunia senantiasa berubah. Demikian juga Kepri. Kepri juga senantiasa berubah. Harapannya berubah, meningkat selalu menjadi lebih baik begitu Pak Rizky ya. Nah, untuk menyikapi dan juga melakukan antisipasi terkait dengan perubahan, apa nih yang sudah dan akan dilakukan pihak kampus untuk perubahan tersebut Pak Rizky? Yang jelas perubahan-perubahan yang ada, jadi gini Pak, yang jelas di dalam kita bersepakat dulu bahwa dunia ini kan nggak statis ya Pak, dinamis, termasuk ilmu sendiri. Kemudian ilmu juga akan berkaitan dengan apa yang dibentuk oleh masyarakat dunianya sendiri atau kebutuhan. Di Kepri kan heterogen dunia, kemudian dan banyak bidang usaha yang dibangun, kemudian banyak teknologi yang masuk dengan gampangnya. Sehingga kampus sendiri juga menyiapkan diri untuk itu tadi. Di Undika itu dosen juga dituntut untuk lebih dinamis dalam menyerap apa yang dibutuhkan oleh pasarnya atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kemudian diimplementasikan ke kurikulum, kemudian diajarkan ke mahasiswa. Dan mahasiswa juga di kita setiap tahun berubah Pak. Jadi dari dulu, dari sampai sekarang itu mulai dari mahasiswa yang rata-rata adalah pekerja, dan sampai sekarang udah mulai kepada yang bersifat graduate. Nah, di Pasca itu juga lebih berkembang sekarang Pak. Di Pasca itu, Pasca Sarjana kita memiliki 3 Pasca Sarjana, dan rata-rata adalah di kita teman-teman yang magister manajemen itu lebih banyak mahasiswa yang betul-betul udah revolusi level menengah ke atas Pak dia, gitu kan. Termasuk dari segi pengalaman juga, juga luar biasa gitu. Jadi termasuk jadi tidak membatasin hanya di sisi satu bidang Pak, jadi ada bidang swasta, kemudian bidang ASN, TNI, Polri gitu kan, nah, sampai ke istilahnya itu di ASN-nya sendiri juga beragam, dari yang pelaksana, kemudian sampai ke manajemennya, sampai kepada yang pemeriksanya Pak. Iya. Artinya kan juga keterlibatan warga masyarakat di Provinsi Kepri dalam hal ini khususnya Batam, kesadaran terhadap pendidikan ini juga semakin meningkat ya, terbukti dengan adanya peningkatan hasil dari IPM atau indeks pembangunan manusia juga sudah semakin tinggi. Artinya juga ini punya kaitan juga dengan dunia pendidikan. Ya, makanya menyikapi itu nambah sedikit lagi Pak. Makanya kalau kita hitung Pak jumlah peningkatan SDM di Undika sendiri di tahun ke tahun, maka jumlah doktor di kita itu termasuk yang paling besar di Kepri dibandingkan dengan kampus lain. Paling besar Bapak itu kan, kita di atas 40-50 lah.
Ya, sudah sekitar 50 dosen bergelar yang bergelar S3. Sudah S3 begitu ya. Ya, artinya menjawab pertanyaan Bapak tadi bahwa bagaimana kita menyikapi perubahan. Jadi artinya pada saat kita menyikapi perubahan dunia kampus, maka institusinya dulu dalam hal ini yang menyikapi, terutama pelaksanaan dalam ini kan dosen. Setelah dosennya baru kita bisa menyampaikan ke mahasiswa bahwa kamu harus begini. Jadi artinya bahwa tidak mahasiswanya yang kita sikapi bahwa dia yang harus berubah, tetapi kita yang mengarahkan ke perubahan. Betul, dan tentu saja memberikan action dan juga contoh yang baik ya, Pak Rizky ya. Nah, ini beberapa hal yang sudah dilakukan dari pihak kampus. Saya masih penasaran juga dengan inisiatif apa sih yang dilakukan dari pihak kampus, terkait juga tadi kita sudah membahas terkait juga dunia kewirausahaan. Tadi wirausaha, kemudian juga mahasiswa dan juga dosen telah difasilitasi. Nah, inisiatif apa yang mendukung iklim yang cukup kondusif di dunia kampus ini sendiri, terkait juga bahwa keberadaan bahwa kewirausahaan ini didukung oleh pihak kampus dengan cara seperti apa, secara konkretnya begitu Pak Rizky? Yang jelas kembali lagi ke yang bisa sampaikan statement saya di awal Pak, bahwa karena kita itu biasanya kewirausahaan itu lebih dekat kepada jiwa muda. Dan kampus sendiri Pak sekarang itu ketua yayasan kita lah anak muda. Betul. Nah, karena beliau anak muda, maka kreativitas, inovasi dan segala macamnya itu udah mulai akan lebih kelihatan kalau kita bandingkan dengan masa sebelumnya. Jadi kalau kita lihat perubahan-perubahan yang kita lakukan, termasuk memberikan fasilitasi kepada beberapa kitanya sendiri, membuat peluang segala macam, kemudian memberikan peluang kepada pihak luar dalam hal ini bagaimana kewirausahaan itu bisa masuk ke dunia kampus, saya rasa sudah dilakukan oleh pihak kampus sendiri. Dan mahasiswa kita Pak beberapa itu semuanya berkolaborasi dengan kita sendiri. Jadi artinya mahasiswa yang dalam hal ini itu membuat usaha, banyak event organizer dalam hal ini artis, mendatangkan artis, promotor segala macam, dan itu dilakukan di kampus. Jadi dia sebagai pengusaha IO. Dan itu terakhir kan kemarin itu Pak yang di Unrika. Dan itu kan jadi berita Batam. Betul. Nah, tadi itu bagian dari bagaimana kita memfasilitasi. Sangat konkret ya. Sangat konkret urusannya. Gitu. Tadi sempat Pak Rizky juga menyinggung istilah yang digunakan adalah kolaborasi. Nah, saya juga penasaran bahwa kolaborasi apa atau mungkin kemitraan seperti apa yang sudah dibangun pihak kampus Unrika terhadap instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan untuk sama-sama bisa membantu meningkatkan skill SDM atau mungkin pengalaman mahasiswa Unrika. Begitu kemitraannya. Jadi salah satu yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di bidang ini Pak, bidang kerjasama dan segala macamnya. Nah, dan yang jelas semua kerjasama kita laksanakan. Tetapi sekarang lebih konkretnya bahwa kita tidak hanya sekedar bicara kerjasama saja, tapi implementasinya mana? Karena dunia agregasi juga menyatakan itu. Kerjasama boleh banyak, tetapi implementasi nggak ada, nilainya 0. Nah, maka sekarang kita lebih konsen bahwa apa sih yang mau kita terapkan dalam beberapa pertemuan terakhir itu kita main di dunia pendidikan dulu Pak. Artinya maksudnya kita mencoba bahwa dunia pelatihan, kemudian dunia sertifikasi itu kan bisa berkolaborasi dengan kita sendiri. Jadi bagaimana kita bekerjasama dengan misalnya dengan bimbel yang seperti bagaimana memasuki dunia polisi misalnya gitu kan, sekolah pendidikan, sekolah kedinasan segala macam. Itu kita berkooperasi Pak. Nah, kemudian ada lagi yang bersifat kesehatan kan Pak, dalam dunia kesehatan. Nah, kita berkooperasi itu. Kemudian dari segi SDM sendiri, bahwa SDM karena mahasiswa kita yang belum dapat kerja, kemudian kita salurkan kepada mahasiswa yang juga punya perusahaan yang gitu Pak. Jadi kolaborasi seperti itu. Pihak kampus mendorong itu semua. Jadi bagaimana lingkungan kampus itu menjadi satu komunitas yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tapi juga menguntungkan berbagai pihak, terutama stakeholder-nya. Sebagai satu kesatuan support system yang cukup mendukung begitu ya, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Baik Pak Rizky, perbincangan kita sebenarnya cukup akan kita gali lebih panjang lagi, namun karena keterbatasan waktu dan sebagai penghujung acara kita di siang hari ini akan ada lagi yang akan disampaikan Pak Rizky? Ya, kalau di saya dalam hal ini memberikan semacam ini Pak. Jadi satu pesan buat kita sebagai dosen, bahwa tugas dosen adalah memberikan teladan, tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan bagaimana kita mengajar. Kemudian kita juga mesti banyak berkolaborasi semua pihak. Jadi kita satu sama lain bukan menjadi sebuah persaingan, tetapi bukan menjadi kompetitor, tapi partner. Jadi itulah yang akan menjadi dunia pendidikan lebih menarik. Dan dunia pendidikan bukan menjadi dunia yang seharusnya menjadi tempat kita untuk saling membuat satu sama lain mengatakan bahwa Bapak lebih hebat daripada saya. Tetapi bagaimana kita hebat bersama, berkolaborasi bersama.
untuk sama-sama meningkatkan dunia pendidikan di Provinsi Kepri, khususnya di Batam sendiri. Baik pemirsa, terkait dengan eksplorasi peluang dunia pendidikan di Provinsi Kepri, khususnya di Kota Batam sendiri, merupakan hal yang cukup menarik apabila kita bahas sampai dengan tuntas. Ini kaitannya juga dengan wilayah kemaritiman, karena kita tahu bahwa wilayah kelautan sendiri di Provinsi Kepri lebih dari 96%, artinya memang didominasi oleh wilayah kelautan, di mana hasil laut ini juga kita bisa mengatakan sangat tinggi, bisa mencapai lebih dari 1 juta ton per tahunnya hasil dari sumber daya alam, khususnya adalah dari wilayah kelautan. Dan ini juga erat kaitannya dengan dunia pendidikan, bagaimanakah menciptakan sarjana-sarjana unggul yang juga mempunyai jiwa berkompetisi satu dengan lainnya, namun juga mempunyai sisi keunggulan, yaitu unggul karena berada di wilayah kemaritiman. Dan hal ini juga sudah digunakan, salah satu kurikulum yang digunakan adalah terkait dengan mata kuliah ekonomi maritim. Demikianlah pemirsa perbincangan kita siang hari ini, semoga bisa menambah informasi di dunia pendidikan, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Provinsi Kepri, wilayah kemaritiman. Saya Tubagus Pamungkas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dalam program acara berikutnya. Selamat siang, salam. Batam TV, inspirasi Kepri.